Halo semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku mau bikin reading vlog akhir tahun. Jadi ini udah seminggu terakhir di tahun 2021 dan aku pengen menutup tahun ini dengan membaca buku The Last Tank Standing. Nggak ada adanya, Last Tank Standing karyanya Lauren Ho. Di seminggu terakhir ini. Di sini aku udah bagi dia jadi beberapa bagian. Jadi aku udah mulai baca buku ini tuh dari hari kemarin tanggal 26 sampai nanti tanggal 31, dan setiap harinya aku cicil baca buku ini tuh sekitar 60 halaman. Awalnya sih aku nggak ada niatan untuk bikin reading vlog kayak gini, tapi karena aku agak males gitu ya di awal-awal buku ini, jadi aku ngerasa kayaknya seru deh kalau dibikin reading vlog supaya aku bisa lebih semangat untuk baca buku ini. Soalnya aku nggak mau men-DNF buku ini dan nggak mau menyimpan buku ini untuk tahun depan. Aku bener-bener pengen nyelesain buku ini di tahun ini. Buat yang nggak tahu, Last Tank Standing ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Andrea Tang yang sudah menjadi seorang perempuan yang sukses, yang sudah memiliki karir yang bagus sebagai seorang pengacara di sebuah perusahaan hukum yang sudah terkenal dan bergengsi lah di Singapura. Nah, si Andrea ini umurnya udah 30 tahun ke atas, dan sebagai seorang wanita Asia, tentu susah ya menjadi seorang perempuan di usia 30 tahun dan masih melajang, karena pasti bakal mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari keluarga, khususnya dari bibi-bibi yang punya tingkat kekepoan yang tinggi dan juga mulut yang pedas gitu ya. Pasti bakal nanyain, kok belum punya pacar, kapan nikah, kapan punya anak, udah 30 tahun nanti susah dapat anak, dan seterusnya. Nah, si Andrea ini ngerasain hal itu, dan di kantornya juga ternyata dia kedatangan saingan baru bernama Suresh, yang si saingannya ini bisa mencuri posisi dia di kantor, kayak gitulah. Jadi dia bener-bener bermasalah sama masalah kehidupan percintaannya dan karirnya. Di sini ditulis katanya dari Library Journal, pembaca Crazy Rich Asians dan The Hating Game pasti akan suka. Nah, kenapa aku tadi bilang ke kalian agak males baca buku ini di awal? Karena menurut aku buku ini tuh lebih ke women's fiction, soalnya lebih berfokus ke kehidupannya Andrea dalam mencari cintanya atau mencari jodoh dan mengejar karirnya gitu. Aku nggak ada masalah sih sebenarnya, tapi ada beberapa bukti berromance luar yang pernah mengungkapkan gitu bahwa banyak sekarang buku-buku women's fiction yang dikategorikan sebagai romance, dan mereka merasa kecewa ketika mereka baca ternyata ini tuh lebih ke women's fiction. Dan akhirnya aku merasakan itu, karena ketika aku baca ini aku tuh agak kecewa, kayak aku males gitu kan baca awalnya. Aku pengen langsung to the point gitu. Si Andrea dan si cowok yang bakal jadi pasangannya Andrea di akhir, terus ceritanya bakal seputar development atau pengembangan hubungan antara si Andrea dan si cowok itu gitu. Tapi ternyata enggak, karena memang ceritanya benar-benar berfokus ke si Andrea aja. Dan di buku ini juga POV-nya diambil dari sudut pandang Andrea, dan dia juga di sini nulis narasinya itu kayak diary. Tapi sejujurnya aku udah baca sampai halaman 156 dan ternyata aku suka gitu. Meskipun memang bukan menjadi buku yang bikin aku page turner yang dalam sehari gak bisa berhenti baca. Hal yang menarik buat aku di sini adalah isu yang diangkat oleh Lauren Ho di dalam buku ini mengenai pernikahan dengan beda kasta atau beda ras, karena memang masih banyak orang tua atau keluarga yang tidak terbuka terhadap pernikahan beda ras atau beda suku gitu. Di Indonesia pun aku gak tahu sih apakah benar kayak gini atau enggak, tapi aku pernah mendapatkan pengalaman. Jadi aku tuh lagi kerja kelompok gitu kan di kelas, terus akhirnya kita duduk per kelompok waktu aku masih SMA. Terus di situ lagi kayak rada senggang lah waktunya. Aku ngedengerin temen aku ngobrol. Temen aku 2 cowok ngobrol, dan si 2 cowok ini tuh sama-sama orang Palembang, turunan Palembang gitu. Nah, terus si 2 cowok ini tuh kayak cerita, katanya kalau misalkan mereka gak mau punya pacar cewek Sunda gitu. Terus aku sebagai perempuan dengan etnis suku Sunda langsung kayak kepo kan, telinga aku langsung menangkap pembicaraan mereka, kayak kenapa gitu. Terus kata mereka, soalnya cewek Sunda tuh katanya suka minta uang gitu, padahal belum jadi suami istri juga udah berani minta uang, katanya kayak gitu. Terus aku kayak jadi nggak sakit hati sih, cuma kayak oh emang gitu ya, kayak jadi bertanya-tanya, emang iya ya kayak gitu. Aku soalnya nggak pernah ada di suatu hubungan, jadi aku nggak tahu gitu apakah
hal tersebut itu terbukti atau enggak. Tapi aku nggak bermaksud untuk merendahkan suku manapun. Ini aku cuma menceritakan pengalaman aku aja gitu, bahwa emang ada beberapa orang yang punya pemikiran seperti itu gitu, bahwa menikah dengan seseorang yang berbeda rasnya itu bisa bermasalah karena sifatnya yang berbeda dan sebagainya. Aku gak tahu sih hal itu tuh benar atau enggak, padahal menurut aku pernikahan dengan beda suku atau ras itu unik gitu. Yang pasti menurut aku gak boleh ya pernikahan beda agama gitu, tapi kalau ras kayaknya nggak ada masalah gitu untuk menikah dengan beda ras. Dan aku suka gitu Lauren Ho di sini mengangkat tema itu gitu, membawa isu itu bahwa masih ada beberapa etnis yang keluarganya itu tidak menerima etnis luar gitu untuk menjalin hubungan gitu. Terus aku juga suka sama jokes-jokesnya Lauren Ho di dalam buku ini. Ada yang lucu banget. Aku tidak miskin, kata Valerie dengan nada sangat tersinggung. Dia sempat menikah sebentar dengan ahli waris dari keluarga Indochina kaya raya yang rupanya gay. Laki-laki itu bersembunyi jauh sekali di dalam lemari penyangkalan sampai-sampai dia berada di Narnia. Gak tahu sih, itu narasinya ngakak banget. Soalnya aku langsung ngebayangin Lucy waktu masuk ke dunia Narnia mundur. Jadi kayak ngakak aja. Selain itu aku juga suka di mana Lauren Ho ini punya pengetahuan yang banyak banget, dari mulai puisi, terus juga art, terus dia juga punya pengetahuan yang banyak tentang fashion gitu. Jadi aku sangat pas bacain itu kayak wah gitu ya, Lauren Ho ini pengetahuannya banyak banget gitu. Oke, jadi itu aja updatean aku. So aku bakal balik lagi nanti setelah dapat progres yang lebih banyak dari buku ini. Halo, hari ini hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 dan aku belum ada progres lagi dari terakhir aku update karena kemarin hari Selasa teman aku datang ke sini, sahabat aku tepatnya. Dan tadinya sih gak ada niatan sahabat aku tuh untuk nginep, tapi karena kita ternyata asyik banget ngobrolnya, akhirnya aku paksa dia untuk nginep. Dan ya udah, kemarin aku benar-benar quality time sama sahabat aku, ngobrol, curhat dan sebagainya karena udah lama juga nggak ketemu dan nggak baca buku sama sekali. Nah, tapi aku bakal mulai baca lagi sekarang. Mudah-mudahan progres aku di hari ini bisa banyak. Dan aku udah menyelesaikan reading jurnal aku untuk tahun 2022.
Kalau misalkan kalian penasaran sama isi reading journal aku sudah bikin video terpisah untuk nunjukin spread atau isi dari reading journal 2022 aku di video yang ini, atau nanti aku taruh di description box. Tapi sebelum nonton video itu, selesai dulu reading vlog kali ini sampai akhir ya. Oke, paling itu aja. Aku bakal langsung baca lagi Last Tank Standing ini sambil ngemil. Ada yang suka ngemil nggak? Publish video baru, ditonton ya. Nah, di video ini aku ngenalin reading journal aku dan rekapan baca sama rencana baca di tahun 2022. Oke, mari kita publish bareng-bareng. Yeay, jangan lupa ditonton. Aku udah beres baca Last Tank Standing dan aku bakal update setelah sarapan. Aku sarapan sama sayur lodeh. Kalian sarapan sama apa nih? Hah? Apa? Porsinya banyak? Iya, emang porsi makan aku banyak. Ya juga aku sekalian ngabisin nasi yang kemarin, jadi ya mohon dimaklumi aja ya, porsi aku banyak banget. Oke, selamat makan dan aku bakal balik lagi nanti untuk update. Halo semuanya, hari ini udah hari terakhir di tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021. Nah, gimana nih tahun 2021 kalian? Apakah berjalan dengan baik? Apakah sesuai dengan apa yang kalian rencanakan? Apakah banyak bahagianya atau banyak sedihnya? Atau banyak kekhawatiran-kekhawatiran? Kasih tahu di kolom komen, dan semoga tahun 2022 bisa jadi tahun yang lebih baik. Dan apakah kalian sudah punya rencana untuk tahun 2022 kalian? Oke, jadi hari ini aku bakal ngasih tahu ke kalian progres bacaan aku untuk novel Last Tank Standing karyanya Lauren Ho, karena aku udah tamat dan ternyata bener-bener urak banget di aku ketika aku males baca bukunya, terus aku bikin reading vlog, beneran bisa. Dan sebenarnya memang bukunya juga bagus. Tapi sebelum kita masuk ke obrolan tentang buku itu, aku mau unboxing book mail terakhir di tahun ini. Ada yang bisa tebak gak? Aku gak nyangka sih ternyata aku bakal beli buku lagi, karena aku bener-bener lagi nahan diri untuk gak banyak beli buku di akhir tahun ini. Dan itu juga lagi berjalan dengan baik, karena lumayan banyak buku-buku fisik aku yang sudah kebaca, dan sekarang tinggal sisa sedikit lagi. Tapi yang buku ini aku beli untuk ikut baca bareng di bulan Januari di tahun 2022. Ada yang bisa tebak gak bukunya apa? Bukunya ini genrenya misteri thriller mungkin ya, gak tau misteri doang. Sebenarnya apa sih bedanya misteri thriller? Beda kan? Beda. Ini misteri kayaknya. Ya pokoknya ini buat baca bareng. Nanti kalau misalkan udah ada, kalian pasti bakal langsung tahu, oh baca bareng itu. Yap, ini udah kebuka. Dan ini dia bukunya. Nih, udah kelihatan sih sebenarnya. Aku beli ini di Togamas Buah Batu. Jadi ini dekat sih sebenarnya. Cuma aku belinya online. Dan kayaknya dia nyampe sehari deh, cepet banget. Kenapa aku beli di Togamas Buah Batu? Soalnya harganya tuh murah. Di toko lain tuh sekitar 90 ribuan. Di Togamas itu cuma 70. Dan di sini dapat bookmarknya, asik. Tapi ini kayaknya bukan bookmark deh.
namanya Letoy. Aku kira tadi ini bookmark, tapi ini kayaknya bisa dijadiin bookmark, cuma memang kurang bagus lah bahannya ya. Dan ini dia bukunya, Surat Kematian karya Zhou Haohui. Dan aku baca buku ini karena ikut baca bareng Sofa Literasi yang diadakan oleh Kak Aya, dan tanggal 3 sampai aku lupa tanggal berapa, nanti aku taruh posternya di sini. Bacaan di Januari 2022 itu adalah ini, Surat Kematian. Dan ini tuh menceritakan tentang kasus pembunuhan yang belum terpecahkan hampir 20 tahun. Dan sepertinya pembunuhnya ini muncul lagi dan memancing para polisi itu dengan menggunakan surat-surat kematian yang di dalamnya itu ditulis nama korbannya, terus tanggal eksekusi. Ya, kepolisian harus menyelidiki itu semua dan mencari atau menangkap si pembunuhnya. Tapi ini di sini ada tulisan buku ke-1 dari seri Surat Kematian. Jadi aku nggak tahu apakah jangan-jangan buku ini tipis tapi endingnya ngegantung, atau aduh semoga enggak deh. Oke, sekarang kita bakal ganti ngomongin buku yang baru aja aku selesaikan dan yang menjadi peran utama di dalam reading vlog kali ini, yaitu buku ini, Last Time Standing karyanya Lauren Ho. Oke, ada beberapa hal yang aku lupa sampein tentang buku ini. Yang pertama adalah rating usia untuk baca buku ini adalah 17+, tapi bukan karena di dalam buku ini tuh ada adegan dewasa, tapi lebih ke alkohol, karena di dalam buku ini tuh banyak banget penyebutan alkohol, dan bahkan Andrea sendiri menganggap bahwa dirinya adalah seorang alkoholik gitu. Jadi ya butuh kebijaksanaan lah untuk membaca buku ini karena itu. Terus juga ada beberapa kalimat-kalimat yang agak vulgar, meskipun memang gak vulgar-vulgar banget. Dan aku juga baca buku ini bareng sama Kak Din dan Kak Riesi, karena memang racunnya juga awalnya dari Kak Riesi sih aku tertarik baca ini. Oke, jadi buku ini tuh sebenarnya bagus, aku suka sama buku ini dan aku kasih buku ini tuh 4 bintang. Tapi buat kalian yang pengen baca buku ini, aku saranin emang bener-bener rendahkan ekspektasi kalian terhadap buku bergenre romance gitu, karena buku ini benar-benar bukan romance sih, menurut aku emang benar-benar women's fiction, karena lebih menyorot kehidupannya Andrea, dari mulai Andrea mencari jati diri, Andrea mencari jodoh, dan juga permasalahan Andrea dengan keluarganya kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian pengen baca buku ini, ya bacalah buku ini karena buku ini gitu, karena memang narasinya itu enak banget dari awal buku sampai akhir buku. Jokes yang ditawarkan oleh Lauren Ho di dalam buku ini tuh gak ada habisnya, dan jokesnya tuh gak garing gitu. Jadi ketika kita baca tuh tetap bikin ketawa, bahkan hal yang receh sekalipun menurut aku itu lucu dan menjadi pemanis di dalam buku ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen baca buku ini, ya bacalah karena buku ini gitu, bukan karena romansnya atau apanya gitu. Karena memang sebenarnya di dalamnya ada romansnya, tapi bukan jadi center utama dari cerita di dalam buku ini. Kayak gitu. Itu sih saran aku ya kalau misalnya kalian pengen baca buku ini. Dan buku ini bagus kok, serius bagus dan asyik banget gitu buku ini. Selain itu juga aku suka sama karakter-karakter yang ada di dalam buku ini, dari mulai Andrea sendiri. Terus aku juga suka sama saudara sekaligus sahabatnya Andrea yang bernama Linda. Aku suka dengan persahabatan mereka, dan di sini ada sedikit masalah Linda dengan pacarnya, atau hubungan Linda dengan pacarnya yang dibantu oleh Andrea gitu. Dan aku suka, gak tau kenapa aku suka aja gitu ketika Andrea berusaha untuk menolong Linda, ketika Linda itu menurut Andrea salah nih, kamu tuh salah pilih pasangan gitu. Dan Linda juga selalu membantu Andrea untuk menemukan pasangannya gitu. Jadi aku suka banget sama dinamika persahabatannya si Linda dan si Andrea. Apalagi persahabatan mereka juga ditambah dengan mereka tuh bersaudara gitu. Jadi bener-bener asyik banget karena semuanya tuh mereka bisa relate dan mereka bisa saling paham gitu, karena keluarga mereka sama, pertemanan atau lingkungan pertemanan mereka juga sama kayak gitu. Terus untuk Andrea dan Suresh, menurut aku ketegangan antara mereka berdua itu kurang, dan aku merasa nggak perlu-perlu banget gitu untuk menjadikan Andrea sama Suresh ini musuh. Kenapa nggak menjadikan mereka teman aja gitu, jadi friends to lovers gitu, nggak harus enemies to lovers kan? Karena menurut aku si Suresh dan si Andrea ini malah lebih dapat chemistry-nya ketika menjadi seorang teman gitu. Meskipun Andrea ini sering nggak suka sama Suresh, dan bahkan menurut aku rasa nggak sukanya Andrea sama Suresh ini juga nggak terlalu beralasan, soalnya mereka berdua ini tuh bener-bener jadi orang yang bagus di bidangnya gitu, dan tidak ada sedikit pun persaingan menurut aku di dalam
pekerjaan mereka yang membuat mereka harus bersaing, dan menurut aku mereka berdua sama-sama bagus. Bahkan Suresh terang-terangan mendukung Andrea. Dan tadi aku lupa poin yang mau aku bilang, Andrea sering diajak main gitu sama si Suresh, kayak dinner bareng, makan siang bareng, bahkan dibawa ke tongkrongannya si Suresh juga. Dan menurut aku mereka bagus gitu sebagai seorang teman dibandingkan sebagai seorang musuh. Jadi ya menurut aku mungkin kalau misalkan dibuat jadi friends to lovers bakal tetap menarik. Ya itu pandangan dari aku aja, karena gak begitu enemies banget gitu menurut aku. Oke, paling itu aja updatean aku untuk buku ini. Yang pasti buku ini benar-benar bagus. Aku bakal tutup reading vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton reading vlog kali ini. Semoga apa yang kalian rencanakan di tahun 2022 bakal tercapai dan bisa jadi lebih baik dari tahun ini atau tahun 2021, dan semoga dunia juga jadi lebih baik di tahun 2022. COVID berkurang dan bisa beraktivitas sedikit demi sedikit kembali seperti sebelum ada COVID. Dadah!